Aku hanya menikahinya karena kasihan. Tak ada orang lain yang mau dengannya. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Seolah dia sedang membicarakan cuaca. Seolah aku tidak duduk tepat di sebelahnya di meja itu di depan teman-teman kami. Mereka semua tertawa. Aku tak mengatakan apapun. Aku berdiri perlahan, meletakkan gelas anggurku di meja, dan berjalan ke toilet. Kakiku gemetar, tapi wajahku tenang, damai, seolah aku baru saja mendengar lelucon buruk, dan bukan penghinaan terburuk dalam hidupku. Aku menutup pintu toilet, bersandar di wastafel, dan melihat bayanganku di cermin. 31 tahun, seorang dokter anak, Dr. Aryana Pratiwi, dihormati di Rumah Sakit Umum Jakarta. Seorang wanita yang menyelamatkan nyawa setiap hari, dan suamiku sendiri baru saja menghancurkan nyawaku di depan semua orang. Namaku Aryana Pratiwi. Aku 31 tahun, dan ini adalah kisah yang mengubah hidupku selamanya. Jakarta selalu menjadi kotaku. Aku lahir di sini. Aku belajar di sini. Aku membangun karirku di sini. Rumah-rumah tradisional di Menteng, aroma sate Padang di pagi hari, angin musim dingin yang menusuk dari laut, kemacetan tak berujung di Jalan Sudirman. Ini semua adalah hidupku sebelum aku bertemu Fikri. Sebelum semuanya berubah seperti ini, aku menarik napas dalam-dalam, membuka tasku, dan mengeluarkan gantungan kunciku, sebuah charm stetoskop perak kecil yang diberikan nenekku saat aku masuk sekolah kedokteran. Aku meremasnya di tanganku. Aku selalu melakukannya saat aku membutuhkan kekuatan. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, nak, katanya dulu padaku. Tapi saat itu, aku tidak merasa kuat. Aku merasa terhina, kecil, tak terlihat. Fikri dan aku sudah menikah selama 5 tahun. 5 tahun di mana aku bekerja 12, 14 jam shift di UGD anak. 5 tahun di mana dia mencoba. Itu yang selalu dia katakan. Aku mencoba, Aryana. Beri aku waktu. Waktu untuk apa tidak pernah jelas. Saat kami bertemu, dia sedang menyelesaikan MBA-nya. Dia tidak pernah menyelesaikannya. Lalu dia bilang dia akan memulai bisnis. Dia tidak pernah memulainya. Lalu dia bilang dia akan mencari pekerjaan di perusahaan yang serius. Perusahaan serius itu tidak pernah datang. Dan aku terus membayar sewa apartemen di Menteng. Aku terus membayar belanjaan, listrik, air, gas, taksi online, malam-malam keluar, makan malam dengan teman-teman kami, kata yang begitu menipu. Karena malam itu di restoran di Kuningan dengan orang-orang yang kukira adalah teman-temanku, aku menemukan bahwa aku tidak pernah menjadi bagian dari apapun. Aku kembali ke meja. Mereka semua masih tertawa. Fikri menceritakan kisah lain dengan senyum yang dulu kuanggap menawan dan sekarang kuanggap palsu, kosong, kejam. Aku duduk, mengambil gelasku, dan meminum semuanya. Tak ada yang menyadari aku menangis di toilet. Atau mungkin mereka menyadarinya, dan mereka tidak peduli. Fikri meletakkan tangannya di tanganku seolah itu adalah isyarat kasih sayang, seolah dia tidak baru saja menghancurkanku. Kamu baik-baik saja, sayang? Tanyanya. Aku menatap matanya. Dan saat itu, sesuatu di dalam diriku hancur, tapi bukan karena kesedihan, melainkan dengan kejernihan. Baik-baik saja, jawabku, dan aku tersenyum. Karena saat itu, sementara dia terus berbicara, sementara yang lain terus tertawa, sementara pelayan membawa sebotol anggur lagi yang akan kubayar dengan kartuku di akhir malam, aku memutuskan sesuatu. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Tapi belum waktunya. Belum. Sebelum semuanya menjadi abu, ada cahaya. Ada pagi-pagi ketika aku bangun dengan bahagia. Ada kopi yang diseduh di teko, kue-kue segar di meja, dan perasaan bahwa aku sedang membangun sesuatu yang nyata. Itu 6 tahun yang lalu. Aku berusia 25 tahun, baru saja menyelesaikan residensi pediatriku di Rumah Sakit Umum Jakarta. Aku lelah, bangga, dan benar-benar jatuh cinta pada profesiku. Setiap anak yang kuselamatkan, setiap ibu yang memelukku, menangis penuh syukur, setiap shift UGD di mana aku berhasil menstabilkan bayi prematur, semuanya memenuhi diriku dengan cara yang tidak bisa dilakukan hal lain. Jakarta saat itu adalah milikku.
Aku akan berjalan melewati Taman Monas bersama teman-teman kuliahku. Kami akan makan kerak telur di kota tua, minum kopi di kafe-kafe di Kemang, tersesat di toko buku di Jalan Tamrin. Aku menyewa sebuah apartemen kecil di Menteng, tempat dengan lantai kayu tua, jendela besar, dan pemandangan jalan berjejer pohon. Itu tidak mewah, tapi itu milikku. Segala sesuatu yang kumiliki, kudapatkan sendiri. Keluargaku sederhana. Ayahku bekerja sebagai montir di sebuah bengkel di Kebayoran. Ibuku menjual kue buatan rumah di akhir pekan di pasar tradisional. Mereka tidak pernah memberiku uang untuk kuliah, tapi mereka memberiku sesuatu yang lebih baik, kepastian bahwa aku bisa melakukannya, dan aku melakukannya. Aku lulus dengan nilai terbaik, mengamankan posisiku di rumah sakit. Aku mulai mendapatkan gaji yang baik. Aku tidak kaya, tapi aku hidup nyaman. Aku membayar tagihanku, membantu orang tuaku, menabung sedikit setiap bulan, dan kemudian aku bertemu Fikri. Itu di sebuah pernikahan sepupu jauh di Depok. Aku tidak ingin pergi. Aku telah bekerja shift 36 jam, dan hanya ingin tidur. Tapi ibuku bersikeras. Ayolah, nak. Kamu butuh istirahat. Selalu saja kerja, kerja, kerja. Jadi, aku pergi dan di sanalah dia, Fikri Handoyo, tinggi, berpakaian rapi, dengan senyum ramah yang membuatmu merasa seperti satu-satunya orang di ruangan itu. Kami berdansa, kami berbicara. Dia membuatku tertawa. Dia bertanya tentang pekerjaanku dan tampak benar-benar tertarik. Dia memberitahuku tentang rencananya, menyelesaikan MBA-nya, membuka perusahaan konsultan sendiri, bepergian, membangun sesuatu yang besar. Semuanya terdengar sangat mungkin. Kami mulai berkencan. Awalnya, semuanya sempurna, makan malam di restoran seafood trendy, jalan-jalan di tepi danau, menonton film di bioskop, brunch di cafe hits. Dia selalu menyarankan tempat-tempat bagus, dan aku selalu membayar. Tapi itu tidak menggangguku. Dia sedang belajar. Aku sudah punya penghasilan tetap. Itu tampak adil. Ketika aku menyelesaikan MBA-ku, semuanya akan berubah, katanya. Kamu akan lihat, Ariana. Aku akan memberimu semua yang pantas kamu dapatkan. Dan aku mempercayainya karena dia menawan, karena dia membuatku merasa istimewa. Karena setelah bertahun-tahun hanya fokus pada karirku, rasanya menyenangkan merasa dipilih oleh seseorang. Kami menikah 2 tahun kemudian. Pernikahan sederhana di taman sebuah venue di Bogor. Keluargaku, teman-temannya, kuartet string, koktail, prasmanan, kegembiraan. Aku mengenakan gaun putih yang kubeli di butik di pusat kota. Itu tidak mahal, tapi aku merasa cantik. Fikri menangis saat melihatku berjalan ke arahnya. Kamu adalah cinta dalam hidupku, katanya padaku malam itu, dan aku mempercayainya. Kami pindah ke apartemenku di Menteng bersama. Dia masih belum menyelesaikan MBA-nya, tapi dia sudah dekat. Aku terus bekerja di rumah sakit. Shiftku berat, UGD anak, shift malam, akhir pekan, hari libur. Aku pulang dengan kaki pegal, seragamku kotor, jiwaku lelah melihat anak-anak sakit. Tapi Fikri selalu ada di sana. Dia akan menyambutku dengan pelukan, membuatkanku teh, bertanya tentang hariku. Dia membuatku merasa diperhatikan. Untuk sementara, itu sudah cukup. Bulan-bulan berlalu. Program MBA Fikri berlarut-larut. Dosennya sangat menuntut, katanya. Aku butuh lebih banyak waktu untuk tesisku. Aku akan mengangguk. Aku mengerti. Aku terus membayar sewa, belanjaan, tagihan. Ini sementara, kataku pada diri sendiri. Tapi sementara menjadi setahun, lalu 2, lalu 3. Fikri akhirnya menyelesaikan MBA-nya. Ada upacara kecil, aku membeli bunga, mengambil foto, memeluknya dengan bangga. Sekarang, sayang, sekarang peluang akan datang, katanya padaku. Dan aku mempercayainya lagi. Tapi peluang itu tidak pernah datang. Atau mungkin datang. Dan dia tidak mengambilnya. Dia mulai mengirimkan CV. Dia bilang perusahaan tidak merespons. Bahwa pasar sedang sulit, Bemendran Biharan Polar, bahwa dia membutuhkan koneksi, jalur orang dalam,
kesempatan nyata. Sementara itu, aku terus bekerja. Shift ganda, shift rangkap 3, siaga 36 jam, keadaan darurat yang membuatku kehabisan napas. Suatu pagi buta, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun masuk dengan pneumonia parah. Dia hampir tidak selamat. Aku merawatnya selama berjam-jam, aku berhasil menstabilkannya. Ketika aku meninggalkan ruangan, sudah pukul 6.00 pagi. Seragamku basah kuyup oleh keringat dan air mata yang bukan milikku. Aku pulang, Fikri sedang tidur. Dapur kotor, piring bekas sarapannya masih di meja. Aku duduk di sofa, melihat sekeliling apartemenku, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang aneh. Itu bukan kemarahan, belum. Itu adalah pertanyaan. Apa yang sedang kubangun di sini? Aku meremas charm stetoskop perak yang selalu kubawa di sakuku, yang diberikan nenekku. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, nak. Tapi saat itu, aku tidak ingin kuat. Aku ingin dicintai. Aku ingin merasa usahaku sepadan. Aku ingin percaya Fikri akan berubah. Dan kemudian dia bangun. Dia keluar dari kamar tidur, rambut berantakan, senyum mengantuk di wajahnya. Pagi, sayang. Bagaimana shiftmu? Aku menatapnya dan memutuskan untuk terus percaya karena itu lebih mudah daripada menghadapi kebenaran. Karena masih ada cahaya meskipun sudah mulai meredup. Pernahkah kamu mempercayai seseorang dengan sepenuh hati hanya untuk menemukan bahwa mereka tidak pernah seperti yang kamu kira? Retakan tidak pernah datang dengan teriakan. Mereka datang dalam keheningan, dalam detail-detail kecil yang kamu abaikan karena kamu tidak ingin melihatnya. Dalam komentar-komentar yang membuatmu tidak nyaman, tapi kamu membenarkannya karena dia tidak bermaksud begitu. Dalam isyarat-isyarat yang menyakitkan, tapi kamu menguburnya karena lebih mudah berpura-pura semuanya baik-baik saja. Retakan pertama datang pada hari Rabu. Aku belum tidur selama 2 hari. Aku telah bekerja shift berturut-turut di rumah sakit. Wabah flu telah membanjiri UGD anak. Dan kami kewalahan. Anak-anak dengan demam tinggi, bayi dehidrasi, ibu-ibu putus asa. Aku telah bekerja selama 48 jam hampir tanpa henti. Ketika aku sampai di rumah, sudah pukul 9 malam. Tubuhku hancur. Kakiku, punggungku, kepalaku, semuanya sakit. Aku hanya ingin mandi, makan sesuatu, dan tidur. Aku membuka pintu apartemen. Fikri berada di ruang tamu dengan 3 temannya. Ada botol bir di meja kopi, camilan, tawa. Pertandingan sepak bola sedang tayang di TV. Tempat itu berbau asap rokok. Aku berdiri di ambang pintu, tas medisku di satu tangan dan kunciku di tangan yang lain. Fikri melihatku dan tersenyum. Sayang, kamu di sini. Ayo say hi ke teman-teman. 3 pria itu menatapku. Salah satunya mengangkat birnya ke arahku seolah bersulang. 2 lainnya kembali menonton pertandingan. Aku hanya ingin mereka pergi. Tapi aku tersenyum. Aku melambaikan tangan dan langsung menuju kamar tidur. Aku menutup pintu, duduk di tempat tidur, dan melihat seragamku yang kotor, sepatuku yang kotor, tanganku yang gemetar. Dan kemudian aku mendengar tawa dari ruang tamu. Keras, riang, tidak peduli. Aku melepas seragamku, mandi, dan membiarkan air panas membakar kulitku. Aku menangis sedikit, tapi aku tidak yakin mengapa. Ketika aku keluar, terbungkus handuk, Fikri masuk ke kamar tidur. Hei, sayang, kamu punya uang tunai? Aku dan teman-teman mau pesan pizza. Aku menatapnya. Dia memiliki senyum yang dulu kuanggap menawan dan sekarang kuanggap ceroboh. Kamu tidak punya? Tanyaku. Tidak. Aku kehabisan. Tapi kamu baru saja gajian, kan? Ya, aku sudah. Gajiku 2 mingguan sebagai dokter anak di Rumah Sakit Umum Jakarta. Uang yang kudapatkan dengan bekerja shift yang membuatku kehabisan napas. Aku membuka tasku, mengeluarkan uang 50.000,00 dan memberikannya kepadanya. Terima kasih, sayang. Kamu yang terbaik. Dia memberiku ciuman singkat di pipi dan meninggalkan ruangan. Aku berdiri di sana basah, lelah, dan merasakan sesak yang aneh di dadaku. Itu bukan kemarahan, belum. Itu adalah ketidaknyamanan.
Tapi aku menekannya, menguburnya, dan mengenakan piyamaku. Retakan terus datang. Seminggu kemudian, Fikri memintaku uang untuk kursus sertifikasi pemasaran digital. 200.000,00. Ini investasi, Ariana. Ini akan membuka pintu bagiku. Aku memberinya uang. Kursus itu tidak pernah disebutkan lagi. Sebulan kemudian, dia membutuhkan Rp100.000,00 untuk diploma online yang akan diakui oleh perusahaan internasional. Aku memberinya uang. Diploma itu juga tidak pernah disebutkan lagi. Tapi acara keluar bersama teman-temannya terus berlanjut, bir pada hari Rabu, makan malam pada hari Jumat, video game hingga dini hari pada hari Sabtu. Dan aku terus bekerja, terus menyelamatkan nyawa, terus membayar semuanya. Retakan kedua lebih buruk. Itu hari Sabtu. Aku libur, hal yang jarang terjadi. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Membersihkan apartemen secara menyeluruh, pergi ke pasar petani, membeli bahan-bahan segar, dan membuat iga bakar masak lambat, favorit Fikri. Aku menghabiskan seluruh pagi di dapur. Aku memotong bawang, menyiapkan kaldu, membiarkan dagingnya masak perlahan. Apartemen berbau harum. Aku menata meja dengan hati-hati. Aku menyajikan piring, menghangatkan roti. Fikri pulang pukul 3.00 sore. Dia datang dari pertemuan dengan calon mitra. Dia tidak bertanya apa yang kumasak. Dia tidak mengatakan baunya enak. Dia hanya duduk, mengambil ponselnya, dan mulai makan sambil texting. "Bagaimana pertemuanmu?" tanyaku. "Baik." Apa yang mereka katakan, belum ada yang konkret. Dia terus melihat ponselnya, mengunyah tanpa melihatku. Aku makan dalam diam. Setiap gigitan terasa seperti kekecewaan. Ketika dia selesai, dia meninggalkan piringnya di meja dan pergi ke ruang tamu. Dia menyalakan TV. Aku membereskan piring, mencuci semuanya, menyimpan sisa makanan, dan saat aku mencuci, tanganku terendam air sabun. Aku merasakan sesuatu di dalam diriku mulai retak, tapi belum waktunya untuk mengakuinya. Retakan ketiga berbeda. Itu terjadi di rumah sakit. Aku berada di ruang dokter, makan sandwich cepat di antara konsultasi. Ponselku bergetar. Itu adalah pesan dari bankku. Transaksi ditolak. Dana tidak mencukupi. Aku mengerutkan kening. Itu tidak masuk akal. Aku baru saja gajian. Aku telah meninggalkan uang di rekening tabunganku. Aku tidak melakukan pembelian besar. Aku membuka aplikasi perbankan dan perutku mulas. Seseorang telah mentransfer 5.000 dari rekening tabunganku ke rekening gajiku. Dan dari sana, seseorang telah menarik tunai Rp4.500.000,000. Aku tidak melakukan transfer itu. Aku tidak menarik uang itu. Tapi aku tahu siapa yang melakukannya. Fikri adalah satu-satunya yang memiliki akses ke kartuku. Aku memberikannya kepadanya beberapa bulan yang lalu ketika dia bilang dia perlu membeli sesuatu yang mendesak dan aku berada di rumah sakit. Aku tidak pernah memintanya kembali dan sekarang dia telah mengambil hampir Rp5.000,000 tanpa memberitahuku. Tanganku gemetar. Aku memutar nomornya, berdering 3 kali sebelum dia menjawab. "Ada apa, sayang?" katanya dengan suara tenang. "Fikri, apa kamu mengambil uang dari rekeningku? Ada keheningan." "Oh, iya. Aku lupa memberitahumu. Aku perlu membayar beberapa hal." "Hal apa?" "Hal pribadi, Ariana, itu bukan masalah besar. Itu hampir Rp5.000,000. "Ya, aku tahu. Aku akan membayarmu kembali minggu depan." "Fikri, uang itu dari tabunganku." "Aku tahu, sayang, tapi ada sesuatu yang mendesak muncul. Jangan marah. Kita bicara nanti. Aku sibuk." Dan dia menutup telepon. Aku duduk di sana di ruang dokter. Sandwichku setengah termakan, ponsel di tanganku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak bisa menemukan alasan. Aku tidak bisa menemukan pembenaran. Aku hanya menemukan kemarahan. Malam itu, aku pulang. Fikri sedang menonton serial di ruang tamu, makan keripik kentang. "Hei, sayang," katanya tanpa menoleh. Aku meninggalkan tasku di dekat pintu.
Aku berjalan ke arahnya. Aku duduk di sofa di sebelahnya. Kita perlu bicara, kataku. Tentang apa? Uang itu? Dia menghela napas, menghentikan acara, dan menatapku dengan ekspresi yang mulai ku kenal terlalu baik. Ekspresi anak yang dimarahi. Aku sudah bilang akan membayarmu kembali, Ariana. Bukan hanya itu. Kamu tidak memberitahuku. Kamu mengambil uang tanpa bertanya. Karena aku tahu kamu akan membuat drama tentang itu. Drama, Fikri. Itu uangku, pekerjaanku, tabunganku. Uang kita? Dia mengoreksiku. Kita sudah menikah. Aku menatapnya. Tapi aku satu-satunya yang bekerja. Keheningan yang mengikuti terasa berat, tidak nyaman, dipenuhi kebenaran yang tidak ingin kami berdua ucapkan dengan lantang. Fikri mengencangkan bibirnya. Kamu tahu apa, Ariana? Aku lelah kamu selalu mengungkit-ungkit itu. Aku tidak mengatakan apapun. Kamu tidak perlu. Itu terlihat jelas di wajahmu, dalam nada bicaramu, dalam segalanya. Kamu bertingkah seolah kamu adalah korban di sini. Korban? Ya. Seolah aku tidak melakukan apa-apa. Seolah aku tidak mencari. Seolah aku tidak mencoba. Aku tetap diam karena kenyataannya aku memang merasa dia tidak mencoba. Tapi aku tidak mengatakannya. Fikri berdiri dari sofa. Kamu tahu apa? Lupakan saja. Aku akan keluar. Aku butuh udara segar. Dia meraih jaketnya dan keluar dari apartemen, meninggalkan pintu sedikit terbuka. Aku sendirian di ruang tamu dengan suara serial yang dijeda masih di layar. Aku menarik charm stetoskop perak dari sakuku. Aku meremasnya di tanganku. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, nak. Tapi malam itu, aku tidak merasa kuat. Aku merasa sendirian. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya-tanya apakah bersama seseorang yang membuatmu merasa sendirian tidak lebih buruk daripada sendirian sungguhan. Ada perbedaan antara tidak melihat dan tidak mau melihat. Aku tidak bodoh. Aku seorang dokter. Aku dilatih untuk mengamati, menganalisis, mendiagnosis. Aku tahu cara membaca gejala tak terlihat, mendeteksi pola, mengantisipasi krisis. Tapi dalam hidupku sendiri, aku memilih kebutaan. Bukan karena aku lemah, tapi karena mengakui kebenaran berarti membuat keputusan yang belum siap kubuat. Jadi aku melakukan apa yang banyak wanita lakukan ketika mereka merasa semuanya berantakan. Aku berpura-pura tidak ada yang salah. Dan sementara aku berpura-pura, aku mulai menabung, mengamati, mendokumentasikan tanpa dia tahu. Semuanya berubah setelah malam Fikri mengambil uang dari rekeningku tanpa memberitahuku. Dia pulang 3 jam kemudian seolah tidak terjadi apa-apa. Dia meminta maaf dengan senyum lelah yang dia gunakan ketika dia tahu dia telah melewati batas. Maaf, sayang. Aku hanya stres. Kamu tahu aku mencintaimu, kan? Dan aku mengangguk karena itu lebih mudah. Tapi sesuatu di dalam diriku telah bergeser. Malam itu ketika Fikri tertidur, aku mengambil ponselku, membuka aplikasi perbankan, dan meninjau transaksi dari 6 bulan terakhir. Apa yang kulihat membuatku merinding. Bukan hanya transfer 5.000, ada lebih banyak lagi. Jauh lebih banyak. Penarikan kecil yang tidak kusadari. Rp30.000, di sana, Rp50.000, di sini, Rp80.000, transfer ke rekening yang tidak kukenali. Tagihan di restoran, bar, toko video game, aplikasi taruhan olahraga. Aku menjumlahkan semuanya di kepalaku. Dalam 6 bulan, Fikri telah menghabiskan lebih dari Rp3.000 uangku. 3.100.000, setara dengan gaji 1 bulan penuh bagiku. Aku duduk di tempat tidur dengan ponsel di tanganku, merasakan udara keluar dari paru-paruku. Dan kemudian aku melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku mengambil tangkapan layar dari semuanya, dari setiap transfer, setiap penarikan, setiap tagihan. Aku menyimpannya di folder tersembunyi di ponselku. Aku menamainya catatan pasien rumah sakit. Fikri tidak akan pernah melihat di folder dengan nama itu. Sejak hari itu, aku mulai mengamati semuanya secara berbeda. Aku tidak lagi hanya istrinya.
Aku adalah seorang detektif di rumahku sendiri. Aku mulai menyadari hal-hal yang sebelumnya kuabaikan. Seperti fakta bahwa Fikri tidak pernah membawa pulang bukti dari pertemuannya dengan calon mitra. Dia tidak pernah menyebut nama, tidak pernah berbicara tentang proyek konkret. Ketika aku bertanya, dia selalu tidak jelas. Itu rahasia, sayang. Kamu tahu bagaimana bisnis, dan aku tidak lagi berdebat. Aku hanya mengangguk dan membuat catatan mental. Suatu hari Jumat, aku memutuskan untuk melakukan percobaan. Aku memberitahu Fikri bahwa aku ada shift ganda di rumah sakit dan tidak akan pulang sampai Sabtu sore, tapi itu tidak benar. Shiftku berakhir pukul 6 sore, pukul 7.00. Aku pulang diam-diam. Aku menaiki tangga perlahan, aku membuka pintu dengan hati-hati. Fikri berada di ruang tamu, tapi dia tidak sendirian. Ada dua pria bersamanya, salah satunya sedang merokok. Yang lain memiliki laptop terbuka, di meja ada bir, uang tunai, dan apa yang tampak seperti slip taruhan. Fikri menunduk di atas laptop, menonton sesuatu di layar dengan ekspresi tegang. Ayolah, kawan, pasang taruhannya. Mereka akan segera tutup. Salah satu pria itu tertawa. Jika kamu kalah lagi, kamu habis. Istrimu akan membunuhmu. Fikri tertawa palsu. Dia tidak akan pernah tahu. Dia bekerja sepanjang waktu. Dia tidak tahu apa-apa. Aku menutup pintu perlahan, menuruni tangga dalam diam, dan berjalan ke Starbucks di sudut. Aku duduk di dekat jendela, memesan kopi yang tidak kuminum, dan aku menangis. Bukan karena aku terkejut, tapi karena aku akhirnya mendapat konfirmasi tentang apa yang sudah ku ketahui. Fikri tidak mencari pekerjaan. Dia tidak membangun masa depan. Dia berjudi. Berjudi dengan uangku dan berbohong tentang segalanya. Malam itu, aku pulang pukul 11 NTN, seolah aku benar-benar berada di rumah sakit. Fikri berada di tempat tidur melihat ponselnya. Hei sayang, bagaimana shiftmu? Melelahkan, kataku. Sangat melelahkan. Aku masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, mengeluarkan ponselku, dan menuliskan semua yang kulihat dalam sebuah catatan dengan tanggal dan detail. Jumat, 14 Oktober, 7:15 malam. Fikri di rumah dengan dua pria berjudi, berkata dia bekerja sepanjang waktu. Dia tidak tahu apa-apa. Aku menyimpan catatan itu di folder tersembunyi yang sama. Catatan pasien rumah sakit. Hari-hari berikutnya aneh. Aku terus menjadi Ariana yang sama seperti biasa. Aku bekerja, memasak, membersihkan, membayar tagihan, tapi di dalam aku telah berubah. Sekarang aku melihat semuanya dengan mata yang berbeda. Ketika Fikri meminta uang untuk bensin, aku memberikannya kepadanya. Tapi aku mengambil tangkapan layar transfer tersebut. Ketika dia memberitahuku bahwa dia akan wawancara kerja, aku mengangguk, tapi aku memeriksa lokasi real-time-nya. Beberapa bulan yang lalu, dia setuju untuk membagikan lokasinya denganku agar aku tidak khawatir. Dia tidak pernah membayangkan aku akan menggunakannya untuk ini dan aku menemukan bahwa wawancara itu bohong. Terkadang dia berada di rumah teman-teman, di lain waktu di bar. Pernah di kasino di Puncak, Jawa Barat. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mengambil tangkapan layar dan terus menyimpan. Suatu hari saat membersihkan kamar tidur, aku menemukan sesuatu di bawah kasur, sebuah kotak sepatu. Aku membukanya. Di dalamnya ada slip taruhan yang hilang, kwitansi bar, slip pinjaman pegadaian, dan sebuah buku catatan. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Itu adalah buku besar utang, tulisan tangan dengan nama dan angka. Fikri berutang uang kepada 5 orang yang berbeda, total Rp5.000, 5.000, Rp5.000, Aku merasa sesak napas. Aku mengambil foto setiap halaman, setiap kwitansi, setiap tiket. Kemudian aku mengembalikan semuanya persis seperti semula, dan meninggalkan kamar tidur seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu, Fikri pulang terlambat. Dia berbau bir, matanya merah. "Kamu dari mana?" tanyaku dengan suara tenang, dengan klien potensial. "Kami pergi minum-minum." "Oh, bagus." Dia tersenyum padaku, memberiku ciuman di dahi.
Kamu yang terbaik, Ariana. Serius, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu. Dan dia pergi tidur. Aku tetap di ruang tamu. Aku mengambil charm stetoskop perak dari sakuku. Aku meremasnya dengan keras. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, nak. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mulai merasa bahwa mungkin nenekku benar. Karena aku tidak menangis lagi. Aku tidak bingung. Aku mendokumentasikan. Aku bersiap. Dan meskipun dia tidak mengetahuinya, aku sudah mulai membangun berkas terpenting dalam hidupku. Berkas yang suatu hari akan kugunakan untuk merebut kembali kebebasanku. Minggu-minggu berlalu. Aku terus bekerja di rumah sakit, terus menyelamatkan nyawa, terus menjadi Dr. Ariana Pratiwi. Dihormati, profesional, berdedikasi. Tapi di rumah, aku adalah sesuatu yang lain. Aku seorang ahli strategi. Aku menyimpan setiap tanda terima pembayaran sewa atas namaku. Aku menyimpan setiap tanda terima belanjaan yang dibayar dengan kartuku. Aku menyimpan setiap tagihan listrik, air, gas, internet, semuanya atas namaku. Aku membuka rekening bank baru di bank yang berbeda tanpa Fikri ketahui. Aku mulai menyetor sebagian kecil gajiku di sana. Tidak banyak, hanya cukup untuk memiliki jaring pengaman. Dan aku terus mengambil tangkapan layar percakapan WhatsApp di mana Fikri memintaku uang, transfer, lokasi, semuanya karena sesuatu di dalam diriku tahu ini tidak akan berakhir baik. Dan ketika waktunya tiba, aku akan siap. Suatu malam, Fikri memelukku di tempat tidur. Aku mencintaimu, Ariana, katanya dalam gelap. Aku juga mencintaimu, jawabku. Tapi aku tidak yakin apakah itu benar lagi. Karena cinta tidak hanya ditopang oleh kata-kata. Itu ditopang oleh tindakan, oleh rasa hormat, oleh timbal balik. Dan Fikri tidak memberiku semua itu. Aku menutup mata dan untuk pertama kalinya aku membayangkan masa depan tanpanya. Masa depan di mana aku tidak perlu berpura-pura, di mana aku tidak perlu menyimpan rahasia di ponselku sendiri, di mana aku bisa bernapas tanpa merasa ada sesuatu yang menghimpit dadaku. Dan masa depan itu, betapapun menakutkannya, mulai terasa lebih nyata daripada masa kini. Kebenaran tidak pernah datang utuh. Itu datang dalam kepingan, dalam fragmen yang harus kamu rangkai seperti teka-teki yang pecah, dan setiap kepingan lebih menyakitkan dari yang terakhir. Aku telah mendokumentasikan dalam diam selama 3 bulan. 3 bulan mengumpulkan bukti, mengambil tangkapan layar, berpura-pura semuanya baik-baik saja sementara aku hancur di dalam. Tapi aku masih belum memiliki gambaran lengkap. Aku masih belum tahu seberapa dalam lubangnya sampai suatu hari Selasa, sesuatu berubah. Aku libur sore itu, hal yang jarang terjadi dalam jadwal rumah sakitku. Aku memutuskan untuk menggunakan waktu itu untuk menyelesaikan urusan, pergi ke toko kelontong, membayar beberapa tagihan, mengambil cucian kering. Setelah selesai, baru pukul 4.00 sore. Fikri tidak menyangka aku pulang sampai pukul 7.00. Dia pikir aku punya jam klinik sampai pukul 8.00. Aku menaiki tangga ke gedung kami. Kantong belanjaan di tanganku. Aku membuka pintu dan mendengar suara-suara. Fikri berada di ruang tamu berbicara di telepon. Suaranya terdengar tegang, hampir putus asa. Dia tidak melihatku masuk. Aku diam-diam meletakkan tas di dekat pintu, dan berdiri di sana mendengarkan. Aku tahu. Aku bilang aku akan membayarmu minggu ini. Keheningan. Tidak, aku tidak punya semuanya sekarang, tapi aku bisa memberimu setengah. Aku bersumpah. Keheningan. Lihat, istriku gajian hari Jumat. Begitu dia gajian, aku akan mentransfernya kepadamu. Aku janji. Darahku mengalir dingin. Ya, dia punya pekerjaan bagus. Dia seorang dokter. Itu tidak akan menjadi masalah. Napasku berhenti. Aku bilang padamu, ya, tenang saja. Jumat, tanpa gagal, aku akan mengirimimu 15.000 rupiah, dan 15.000 lainnya Jumat berikutnya. Oke, kita sepakat. Dia menutup telepon. Dia duduk di sofa dengan kepala di tangannya. Aku mundur selangkah perlahan, diam-diam. Aku meninggalkan apartemen. Aku menutup pintu dengan hati-hati.
Aku turun dan duduk di tangga depan gedung, kakiku gemetar. 15.000 dan kemudian 15.000 rupiah, 00 lagi. 30.000. Sudah dia janjikan dari uangku tanpa bertanya. Tanpa memberitahuku, seolah aku adalah mesin ATM. Aku mengeluarkan ponselku, tanganku gemetar begitu hebat hingga hampir jatuh. Aku membuka emailku, mencari di kotak masuk, dan di sanalah sebuah email dari 3 hari yang lalu yang tidak kulihat karena aku sibuk shift berturut-turut. Itu dari bank. Subjek: aplikasi pinjaman pribadi disetujui. Aku membuka email itu, jantungku berdebar sangat kencang hingga aku bisa mendengarnya di telingaku. ETH. Aryana Pratiwi, aplikasi pinjaman pribadi Anda sebesar Rp50.000, 00 telah disetujui. Dana akan disetor ke rekening Anda pada tanggal 18 Oktober. Tidak. Aku tidak mengajukan pinjaman apapun. Aku membuka aplikasi perbankan dengan tangan gemetar dan di sanalah pinjaman atas namaku sebesar Rp50.000 disetujui. Fikri memiliki akses ke perbankan onlineku. Aku memberikannya kepadanya beberapa bulan yang lalu ketika dia bilang dia perlu memeriksa sesuatu yang mendesak dan aku sedang di ruang operasi. Aku tidak pernah memintanya kembali dan aku tidak pernah mengubah kata sandi. Dan sekarang dia telah mengajukan pinjaman atas namaku tanpa memberitahuku. Aku merasakan dunia bergeser di bawahku. Aku menelepon bank, suaraku gemetar. Aku berbicara dengan seorang agen. Selamat siang. Ini Dr. Aryana Pratiwi. Aku butuh informasi tentang pinjaman yang muncul di rekeningku. Wanita itu memeriksa detailku. Ya, dokter. Pinjaman Anda disetujui 3 hari yang lalu. Dana akan disetor besok pagi. Bisakah aku membatalkannya? Membatalkannya? Ya. Anda harus pergi ke cabang dan mengajukan permintaan resmi. Tapi setelah uangnya disetor, itu tidak bisa dibatalkan. Itu hanya bisa dilunasi lebih awal. Tapi Anda harus membayar bunga. Aku menutup mata. Dan siapa yang mengajukan aplikasi? Aplikasi diajukan secara online dari profil pengguna perbankan elektronik Anda, dokter. Pada jam berapa? Pada tanggal 15 Oktober pukul 11.47 pagi, 15 Oktober, hari itu, aku berada di rumah sakit di ruang operasi mengoperasi seorang gadis kecil dengan radang usus buntu, dan Fikri berada di rumah mengajukan pinjaman atas namaku untuk membayar utang judinya. Terima kasih, kataku dengan suara pecah dan menutup telepon. Aku duduk di tangga itu selama berapa lama? Orang-orang berjalan melewatiku, tetangga naik turun, beberapa menyapaku. Aku hanya mengangguk. Di luar, aku tampak baik-baik saja. Di dalam, aku hancur. Aku mengambil charm stetoskop perak dari tasku. Aku meremasnya begitu keras hingga telapak tanganku sakit. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, nak. Tapi saat itu, aku tidak merasa kuat. Aku merasa dikhianati, dimanfaatkan, dihancurkan. Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu sebelum aku bisa bergerak. Akhirnya, aku berdiri, naik ke atas, mengambil tas belanjaan yang kutinggalkan di dekat pintu. Aku masuk ke apartemen, Fikri berada di kamar tidur. Aku bisa mendengar suara shower. Aku meninggalkan tas di dapur. Aku menyimpan semuanya di kulkas. Aku berjalan ke kamar tidur. Aku duduk di tempat tidur dan menunggu. Fikri keluar dari kamar mandi, 10 menit kemudian dengan handuk melilit pinggangnya, rambutnya basah, bersiul sebuah lagu. Dia melihatku duduk di tempat tidur dan tersenyum. Hei sayang, tidak dengar kamu masuk. Aku menatapnya dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku tidak berpura-pura. Kita perlu bicara, kataku dengan suara dingin. Senyumnya goyah. Tentang apa? Pinjaman itu? Dia membeku. Pinjaman apa? Pinjaman Rp50.000, 000 yang kamu ajukan atas namaku tanpa memberitahuku. Keheningan yang mengikuti memekakkan telinga. Fikri mengusap rambutnya yang basah, mengalihkan pandangannya. Aryana, aku akan memberitahumu kapan. Setelah uangnya sudah disetor. Itu rumit. Itu tidak rumit. Fikri, itu pencurian. Kamu mengajukan pinjaman atas namaku tanpa izinku.
Itu bukan pencurian. Kita sudah menikah. Itu uang kita. Aku berdiri dari tempat tidur, melangkah ke arahnya. Itu bukan uang kita. Itu uangku. Aku bekerja. Aku membayar semuanya. Akulah yang harus membayar pinjaman itu kembali. Aku tahu, Ariana, tapi aku punya keadaan darurat. Keadaan darurat apa? Dia tidak menjawab. Keadaan darurat apa, Fikri? Dia mengencangkan rahangnya. Aku punya utang. Berapa? 30.000,00 dan 20.000,00 lainnya, utang judi lainnya. Aku menatap matanya langsung dan dia menunduk. Itulah semua jawaban yang kubutuhkan. Aku berdiri di depannya, merasakan semua yang telah kubangun selama 6 tahun hancur. Sudah berapa lama kamu berjudi? Tanyaku, suaraku gemetar. Bukan seperti yang kamu kira. Sudah berapa lama, Fikri? 2 tahun. Tapi itu tidak serius, hanya saja akhir-akhir ini nasib buruk. Nasib buruk? Aku tertawa. Itu tawa pahit, pecah, penuh rasa sakit. Kamu sudah berjudi dengan uangku selama 2 tahun, dan kamu menyebutnya nasib buruk. Ariana, dengarkan aku. Tidak, potongku, suaraku tegas. Aku tidak ingin mendengarkanmu lagi. Aku tidak ingin ada kebohongan lagi. Itu bukan kebohongan. Hanya saja. Hanya apa? Kamu tidak ingin membuatku khawatir. Kamu akan memperbaikinya. Semuanya akan baik-baik saja. Dia tidak menjawab karena dia tahu tidak ada jawaban yang bisa membenarkan apa yang telah dia lakukan. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu kamar tidur. Kamu mau kemana? Tanyanya. Suaranya khawatir. Tidur di sofa. Ariana, jangan begitu. Aku berhenti. Aku berbalik untuk menatapnya. Jangan begitu. Itu yang selalu kamu katakan. Seolah aku yang bermasalah. Seolah aku yang bereaksi berlebihan. Tapi kamu tahu apa, Fikri? Aku sudah muak berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku keluar dari kamar tidur, menutup pintu, dan berbaring di sofa ruang tamu dengan charm stetoskop perak tergenggam di tanganku. Dan aku menangis. Aku menangis untuk semua waktu yang hilang. Untuk semua uang yang terbuang, untuk semua kebohongan yang kutelan, untuk wanita yang kualami sebelum aku bertemu dengannya, dan untuk wanita yang telah kualami. Tapi di tengah air mata, sesuatu berubah. Karena aku tidak lagi sedih. Aku marah, dan kemarahan, kutemukan malam itu, jauh lebih kuat daripada rasa sakit. Ada momen dalam hidup yang mengubahmu selamanya. Momen yang membagi keberadaanmu menjadi sebelum dan sesudah. Bagiku, momen itu datang 3 minggu setelah aku mengetahui pinjaman itu. 3 minggu di mana Fikri dan aku hidup seperti orang asing di bawah atap yang sama. Dia tidur di kamar tidur. Aku tidur di sofa. Kami berbicara seminimal mungkin. Selamat pagi. Selamat malam. Tidak lebih. Aku terus bekerja, terus membayar tagihan. Terus berpura-pura kepada dunia bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam, aku sedang membangun sesuatu, sebuah rencana, jalan keluar. Dan kemudian datang Sabtu malam, malam yang mengubah segalanya. Fikri telah bersikeras selama berhari-hari agar kami pergi makan malam dengan teman-temannya. Aku tidak ingin pergi, tapi dia sangat bersikeras hingga akhirnya aku setuju. Tolong, Ariana, kita belum keluar selama berminggu-minggu. Orang-orang akan mulai bertanya-tanya. Dia selalu lebih peduli dengan apa yang dipikirkan orang daripada apa yang kurasakan. Tapi aku setuju untuk pergi, bukan karena aku ingin, tapi karena sesuatu di dalam diriku mengatakan aku perlu berada di sana. Makan malam itu di sebuah restoran di Tamrin, tempat yang indah dengan lampu hangat, musik lembut, meja kayu, jenis tempat yang tidak akan pernah kukunjungi sendirian karena terlalu mahal. Tapi Fikri bersikeras. Itu penting, sayang. Aku perlu membuat kesan yang baik dengan orang-orang ini. Kami tiba pukul 8.00, 4 orang sudah ada di meja, 2 pasangan. Rio dan Sinta. Rio bekerja di bidang periklanan. Sinta adalah seorang influencer, dan Malik dan Diana. Malik memiliki agen perjalanan. Diana tidak bekerja. Mereka semua tersenyum ketika kami tiba. Pelukan, ciuman di pipi,
Komentar tentang betapa hebatnya penampilan kami. Aku tersenyum, menyapa, duduk, dan sejak saat pertama, aku tahu ada yang tidak beres. Makan malam dimulai dengan normal. Mereka memesan anggur, bersulang, membicarakan hal-hal superficial, kemacetan, cuaca, acara yang mereka tonton di Netflix. Aku hampir tidak berbicara. Aku hanya mendengarkan, mengamati. Fikri gugup. Aku bisa melihatnya dari cara dia gelisah dengan gelasnya. Dari bagaimana dia terus-menerus mengubah topik pembicaraan. Dari bagaimana dia menghindari tatapanku. Setelah gelas anggur kedua, Rio mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, "Jadi, Fikri, kapan kamu akan memberitahu kami tentang bisnis yang selalu kamu bicarakan ini?" Fikri tertawa, tawa yang dipaksakan. "Segera, segera. Hanya menyelesaikan beberapa detail." Malik tertawa. "Detail? Selalu detail denganmu, kawan?" Ada beberapa tawa canggung di sekitar meja. Aku tidak tertawa. Sinta menatapku dan tersenyum. "Dan kamu, Ariana, bagaimana kamu bisa bertahan dengan yang satu ini? Pasti melelahkan menikah dengan seorang pemimpi." "Dia bukan pemimpi," jawabku dengan suara tenang. "Dia seorang penjudi." Keheningan menyelimuti meja seperti batu. Fikri menatapku dengan tatapan marah. "Ariana, tapi aku tidak berhenti. Dia sudah berjudi selama 2 tahun di kasino, di taruhan olahraga, dan kalah." Sinta meletakkan gelasnya. Malik dan Rio saling bertukar pandang. Diana menunduk menatap piringnya. Fikri setengah berdiri. "Cukup, Ariana." "Cukup apa? Memberitahu kebenaran? Apa kamu mabuk?" "Aku belum minum segelas pun." "Dan itu benar. Gelas anggurku masih penuh." Rio berdeham. "Yah, aku rasa ini adalah sesuatu yang harus kalian berdua diskusikan secara pribadi." "Tidak ada yang perlu didiskusikan," kataku tegas. "Semua orang di sini tahu kebenarannya. Mereka hanya tidak mau mengatakannya." Fikri mengepalkan tinjunya. "Kita pergi sekarang." Tapi aku tidak bergerak. Dan kemudian itu terjadi. Malik, yang diam sampai saat itu, tertawa canggung. "Dengar, Ariana, kita semua tahu Fikri punya masalah. Tapi itu bukan berarti kamu harus mempermalukannya di depan umum." Aku menatapnya. "Mempermalukannya? Ya, lihat dia. Kasihan dia mencoba. Dia punya nasib buruk, tapi dia mencoba." "Mencoba apa? Menghancurkan hidupku?" Malik menghela napas. "Oh, Ariana, jangan terlalu dramatis." Dan kemudian Rio berbicara dengan suara merendahkan yang digunakan pria ketika mereka berpikir mereka bersikap masuk akal. "Dengar, kami mengerti kamu kesal, tapi Fikri adalah teman kami, dan jujur saja, kami semua berpikir kamu sedikit mengontrol." Aku membeku. "Mengontrol? Ya. Kamu selalu bekerja, selalu lelah, selalu dalam suasana hati yang buruk." Kasihan Fikri bahkan tidak punya ruang untuk bernapas. Sinta mengangguk. "Itu benar, Ariana. Tanpa bermaksud menyinggung, tapi kadang-kadang sepertinya kamu yang memegang kendali dalam hubungan ini." Dan kemudian Fikri berbicara dengan suara yang sangat kukenal. Suara yang dia gunakan ketika dia ingin terlihat baik. Ketika dia ingin semua orang melihatnya sebagai korban. "Kalian tidak tahu bagaimana rasanya hidup dengannya. Aku merasakan udara keluar dari paru-paruku. Itu melelahkan. Selalu saja kerja, kerja, kerja. Dia tidak pernah punya waktu untukku. Tidak pernah mau keluar. Tidak pernah mau melakukan hal yang menyenangkan." Rio mengangguk simpatik. "Aku mengerti, kawan." Dan kemudian Fikri mengatakan kata-kata yang mengubah segalanya. "Aku hanya menikahinya karena kasihan. Tak ada orang lain yang mau dengannya." Dunia berhenti. Semua kebisingan di restoran menghilang. Hanya kata-kata itu yang tersisa. "Aku hanya menikahinya karena kasihan. Tak ada orang lain yang mau dengannya." Dan mereka semua tertawa. Sinta, Malik, Rio, Diana, semuanya. Aku duduk di sana tak bergerak. Merasakan sesuatu di dalam diriku pecah menjadi 1000 keping. Fikri terus berbicara. Didorong oleh tawa mereka. "Serius. Aku bertemu dengannya di pernikahan itu dan dia sendirian.
Tidak ada yang berbicara dengannya. Aku merasa kasihan padanya. Aku pikir, yah, seseorang harus membantunya, lebih banyak tawa. Dan kemudian ternyata dia seorang dokter. Aku pikir, lumayan, setidaknya dia punya uang. Malik menepuk punggungnya. Kamu jenius, kawan. Dan mereka semua terus tertawa. Semuanya kecuali Diana yang menatapku dengan sesuatu seperti kasihan di matanya. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku hanya berdiri perlahan dengan bermartabat. Aku mengambil tasku dan berjalan ke toilet. Aku mengunci diri di bilik, duduk di tutup toilet, dan bernapas. Sekali, 2 kali, 3 kali. Aku mengambil charm stetoskop perak dari tasku. Aku meremasnya di tanganku hingga sakit. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, nak. Dan saat itu, sesuatu di dalam diriku berubah. Itu bukan kesedihan. Itu bukan rasa sakit. Itu adalah kejernihan mutlak. Karena aku akhirnya mengerti apa yang harus kulakukan. Aku keluar dari toilet 5 menit kemudian. Aku berjalan kembali ke meja, punggungku tegak, kepalaku terangkat tinggi, jantungku berdebar dengan kekuatan. Mereka semua masih tertawa, mereka melanjutkan dengan anggur mereka, lelucon mereka, komentar kejam mereka. Fikri melihatku mendekat dan tersenyum. Itu dia. Drama sudah berakhir. Aku sampai di meja. Aku tidak duduk. Aku membuka tasku dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah amplop kokelat. Aku menjatuhkannya di tengah meja. Suaranya tajam, definitif. Semua orang terdiam. Fikri menatap amplop itu, mengerutkan kening. Apa ini? Buka, kataku dengan suara dingin. Ariana, jangan mulai, buka. Ada sesuatu dalam nadaku yang membuatnya patuh. Dia membuka amplop itu dan mengeluarkan isinya. Itu adalah kertas-kertas. Banyak kertas. Tanda terima pembayaran sewa semuanya atas namaku. Tagihan listrik, air, gas, dan internet, semuanya dibayar olehku. Laporan bank yang menunjukkan semua transfer yang telah dia lakukan tanpa izin. Tangkapan layar percakapan di mana dia memintaku uang. Foto-foto slip taruhan yang kutemukan di bawah kasur. Foto-foto buku catatan utangnya. Dokumen pinjaman 50.000 yang diajukan atas namaku tanpa izinku. Semuanya. Benar-benar semuanya. Fikri menjadi pucat. Yang lain menatap kertas-kertas itu, mata mereka terbelalak. Aku mencondongkan tubuh ke atas meja, menatap Fikri langsung di mata. Aku hanya menikahimu karena kasihan, kataku dengan suara tenang. Tak ada orang lain yang mau denganmu. Keheningan itu mutlak, dan besok pukul 10.00 pagi, kita akan menandatangani surat cerai. Kamu dan aku, di kantor pengacaraku. Aku mengeluarkan kertas lain dari tasku, surat panggilan pengadilan. Aku menjatuhkannya di depannya dan lebih baik kamu datang karena jika tidak, aku akan melanjutkan dengan gugatan cerai karena penelantaran finansial dan kamu akan kehilangan segalanya. Fikri tidak bisa bicara. Wajahnya putih. Tangannya gemetar. Aku meluruskan tubuh, menatap yang lain. Selamat malam. Dan aku berbalik. Aku berjalan menuju pintu keluar restoran. Kepalaku terangkat tinggi tanpa menoleh ke belakang. Tanpa menangis, tanpa gemetar. Karena akhirnya, setelah bertahun-tahun berpura-pura, menelan rasa sakitku, aku akhirnya bebas. Aku melangkah keluar ke jalan, udara Jakarta yang sejuk menerpa wajahku. Aku menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan ponselku, dan memanggil taksi online. Dan saat aku menunggu, aku melihat ke langit malam. Lampu-lampu kota bersinar di antara awan, dan aku, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, merasa bisa bernapas. Malam terpanjang dalam hidupku bukanlah malam makan malam itu. Itu adalah malam yang datang setelahnya. Aku pulang dengan taksi online, menaiki tangga ke gedung, merasa tubuhku seberat 1000 kilogram. Aku membuka pintu apartemen. Aku berdiri di ambang pintu, melihat ke ruang yang telah menjadi rumahku selama 5 tahun, dan itu tidak lagi terasa seperti rumahku. Itu terasa seperti penjara dari mana aku akhirnya menemukan kuncinya. Aku melepas sepatuku, meninggalkan tasku di meja, berjalan ke kamar tidur,
dan mulai mengemasi barang-barang. Aku menarik koper dari lemari, yang terbesar yang kumiliki, dan mulai mengisinya dengan pakaianku, sepatuku, barang-barang pribadiku. Tidak semuanya, hanya yang penting. Seragam medisku, sepatu rumah sakitku yang nyaman, pakaian yang sebenarnya kupakai, foto-foto keluargaku, charm stetoskop perak nenekku, sisanya bisa tinggal. Fikri bisa memiliki semuanya karena tidak ada di apartemen itu yang bernilai lebih dari ketenangan pikiranku. Sudah pukul 11 malam ketika aku selesai mengemasi barang-barang. Aku menutup koper, meninggalkannya di dekat pintu, dan duduk di sofa untuk menunggu karena aku tahu dia akan kembali, dan aku tahu itu tidak akan mudah. Fikri tiba pukul 1 pagi. Dia menerobos masuk ke apartemen seperti badai, membanting pintu, melemparkan kuncinya ke meja begitu keras hingga terpental dan jatuh ke lantai. Apa-apaan itu, Ariana? Suaranya adalah teriakan penuh kemarahan, penghinaan, ketidakberdayaan. Aku tetap duduk di sofa, tenang, tanganku di pangkuan. Itu kebenaran, jawabku dengan suara pelan. Kebenaran? Kamu membuatku terlihat seperti orang bodoh di depan teman-temanku. Kamu membuat dirimu terlihat seperti orang bodoh sendirian. Aku hanya menunjukkan buktinya. Dia melangkah ke arahku, marah. Kamu tidak punya hak untuk melakukan itu. Kamu tidak punya hak untuk mempermalukanku seperti itu. Aku berdiri dari sofa, menatap matanya langsung. Aku tidak punya hak. Dan kamu punya hak untuk mengatakan kamu menikahiku karena kasihan? Untuk mengatakan tidak ada orang lain yang mau denganku. Untuk menertawakanku di depan semua orang, aku hanya bercanda. Itu bukan lelucon, Fikri. Itu kekejaman. Itu penghinaan murni. Kamu berlebihan. Aku tidak berlebihan. Suaraku meninggi untuk pertama kalinya dan sesuatu di dalam diriku pecah. Semua emosi yang telah kupendam selama berbulan-bulan keluar seperti longsoran salju. Aku sudah menahan kebohonganmu selama bertahun-tahun. Aku sudah membayar semuanya sementara kamu berpura-pura mencari pekerjaan. Aku menghabiskan bertahun-tahun merasa tidak berharga karena kamu membuatku merasa seperti itu. Aku tidak pernah membuatmu merasa seperti itu. Ya, kamu melakukannya. Setiap kali kamu menggunakan uangku tanpa bertanya. Setiap kali kamu berbohong tentang keberadaanmu. Setiap kali kamu membuatku merasa seolah aku yang bermasalah. Setiap kali kamu mengabaikanku, setiap kali kamu membuatku merasa seolah aku harus bersyukur bahwa seseorang sepertimu mau menahan diriku. Fikri mengepalkan tinjunya, wajahnya merah, matanya bersinar karena kemarahan. Jadi sekarang apa? Kamu akan meninggalkanku begitu saja? Aku sudah meninggalkanmu di restoran di depan semua orang sama seperti kamu meninggalkanku. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku sudah melakukannya. Kita sudah menikah, Ariana, dan besok kita akan memulai proses perceraian. Dia berdiri di depanku, terengah-engah, dan kemudian dia mengubah strateginya. Wajahnya melunak, bahunya merosot, dan suaranya menjadi lembut, hampir memohon. Ariana, tolong jangan lakukan ini. Aku mengenali suara itu. Itu adalah suara yang dia gunakan untuk memanipulasiku. Suara Fikri yang rentan, Fikri yang hanya membutuhkan satu kesempatan lagi. Fikri yang benar-benar akan berubah kali ini. Aku mencintaimu, katanya, suaranya pecah. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku mengatakan hal-hal mengerikan, tapi aku mabuk. Aku gugup, aku tidak bermaksud begitu. Ya, kamu bermaksud begitu. Tidak, Ariana, aku bersumpah. Aku mencintaimu. Kamu adalah cinta dalam hidupku. Dia melangkah ke arahku, mencoba meraih tanganku. Aku menariknya. Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu tidak akan melakukan semua ini. Semua orang membuat kesalahan. Ini bukan kesalahan, Fikri. Ini adalah pola selama bertahun-tahun, dan aku cukup bodoh untuk mengabaikannya. Kamu tidak bodoh. Ya, aku bodoh. Aku bodoh karena percaya kamu akan berubah. Karena percaya janjimu nyata, karena percaya kamu suatu hari akan menghargaiku. Aku berbalik, berjalan menuju pintu tempat koperku berada, tapi aku tidak lagi. Fikri mengikutiku. Kamu mau kemana? Ke rumah orang tuaku?
Dan bagaimana denganku? Apa yang akan kulakukan? Aku menatapnya dari balik bahuku. Aku tidak tahu. Dan jujur saja, itu bukan masalahku lagi. Tapi Fikri tidak akan membiarkanku pergi semudah itu. Dia berdiri di depan pintu, menghalangi jalanku. Kamu tidak akan pergi. Minggir. Tidak. Fikri, menyingkirlah. Tidak. Kamu tidak akan menghancurkan hidupku seperti ini. Aku tidak menghancurkan hidupmu. Kamu yang melakukannya sendiri. Jika kamu pergi, semua orang akan mengira aku gagal. Dan di sanalah kebenaran. Dia tidak peduli kehilangan aku. Dia peduli kehilangan citranya. Dia peduli dengan apa yang akan dipikirkan orang. Dia peduli dilihat sebagai orang yang ditinggalkan. Tapi aku, sebagai pribadi, sebagai istri, sebagai wanita yang telah mendukungnya selama bertahun-tahun, aku tidak pernah penting baginya. Biarkan aku lewat, kataku tegas. Tidak. Biarkan aku lewat atau aku akan memanggil polisi. Dia tertawa, tawa pahit, menghina. Silakan, panggil mereka. Dan ketika mereka tiba di sini, aku akan memberitahu mereka kamu mengancamku, kamu menyerangku, kamu yang gila. Aku berdiri tak bergerak. Karena saat itu, aku melihat siapa dia sebenarnya. Bukan pria menawan yang kutemui di pernikahan itu. Bukan suami yang memelukku di malam hari. Bukan korban yang dia pura-pura di depan teman-temannya. Dia seorang manipulator, pembohong, seorang pria yang bersedia menghancurkanku untuk menyelamatkan egonya. Aku mengeluarkan ponselku, membuka perekam suara, dan menekan rekam. Fikri, kataku dengan suara jelas. Apa kamu mengancamku? Aku tidak mengancammu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Apa kamu memberitahuku bahwa jika aku memanggil polisi, kamu akan berbohong tentang aku? Itu bukan berbohong. Itu. Dia berhenti dan akhirnya dia mengerti apa yang kulakukan. Dia menatapku dengan mata penuh kebencian. Kamu selalu menjadi wanita jalang yang licik. Aku menjawab dengan tenang. Aku selalu menjadi wanita yang cerdas. Hanya butuh waktu lama bagiku untuk menyadarinya. Dan kemudian aku melakukan sesuatu yang tidak pernah kukira akan kulakukan. Aku berteriak, "Tolong, tolong aku." Wajah Fikri menjadi pucat. Apa yang kamu lakukan? Tolong, tolong. Pintu-pintu tetangga kami mulai terbuka. Pak Hendra, pria dari apartemen sebelah, melangkah ke lorong. Ada apa, dokter? Dia menahanku di luar keinginanku. Kataku, suaraku gemetar. Dia tidak membiarkanku pergi. Pak Hendra menatapku, lalu menatap Fikri dengan wajah tidak setuju. Anak muda, biarkan dia lewat. Fikri mengencangkan rahangnya, tapi akhirnya dia menyingkir. Aku meraih koperku, berjalan ke pintu. Pak Hendra menemaniku ke tangga. Kamu baik-baik saja, dokter? Ya, terima kasih. Pak Hendra, apakah Anda perlu saya memanggil seseorang? Tidak, saya sudah menelepon ayah saya. Dia sedang dalam perjalanan. Itu bohong. Aku belum menelepon siapapun, tapi aku menuruni tangga keluar ke jalan dan memanggil taksi online lain. Sambil menunggu, aku melihat ke atas. Fikri berada di jendela apartemen melihat ke bawah ke arahku, lengannya bersilang, wajahnya penuh kebencian, dan aku tidak merasakan apa-apa lagi. Bukan cinta, bukan kasihan, bukan rasa bersalah, hanya kelegaan. Taksi online tiba 10 menit kemudian. Aku masuk dengan koperku? Mau kemana? Tanya pengemudi. Kebayoran, ke rumah orang tuaku. Selama perjalanan, aku tidak menangis. Aku hanya melihat keluar jendela, menyaksikan jalanan Jakarta berlalu. Jalanan yang sama di mana aku membangun hidupku. Jalanan yang sama di mana aku telah kehilangan begitu banyak. Dan jalanan yang sama di mana aku sekarang akan membangun kembali diriku. Aku sampai di rumah orang tuaku pukul 2 pagi. Aku mengetuk pintu. Ibuku membukanya dengan piyama, matanya penuh kantuk. Nak, apa yang terjadi? Dan di sanalah aku akhirnya pecah. Dia memelukku dan aku menangis. Aku menangis untuk semua yang telah kuhilangkan, untuk semua tahun yang terbuang, untuk wanita yang kualami, dan untuk wanita yang tidak akan pernah kualami lagi.
Tapi aku juga menangis lega karena akhirnya, setelah sekian lama, aku bebas. Beberapa hari berikutnya aneh. Aku tinggal di rumah orang tuaku di kamar tidur masa kecilku dengan dinding yang sama, gorden yang sama, kenangan yang sama ketika hidup lebih sederhana. Ibuku membawakanku teh. Ayahku tidak bertanya. Dia hanya memelukku dan berkata, "Kamu aman di sini, nak." Tapi aku tidak diam karena rasa sakit bisa menunggu. Keadilan tidak bisa. Pada hari Senin pukul 9.00 pagi, aku menelepon Bu Monika Wijaya, seorang pengacara perceraian yang direkomendasikan seorang rekan dari rumah sakit kepadaku beberapa bulan yang lalu. "Dokter Pratiwi, bagaimana saya bisa membantu Anda? Aku perlu mengajukan cerai segera. Apakah Anda punya dokumentasi?" "Aku punya semuanya." Sore itu juga, aku pergi ke kantornya di Jalan Tamrin. Aku tiba dengan folder penuh bukti, tanda terima pembayaran, laporan bank, tangkapan layar, foto-foto utang, dokumen pinjaman palsu, rekaman malam Fikri mengancamku, semuanya. Bu Wijaya meninjau setiap dokumen, ekspresinya semakin terkejut dengan setiap halaman. "Dokter, ini kasus yang kuat. Sangat kuat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dengan dokumentasi ini, kita bisa mengajukan cerai dengan alasan. Alasan, perselingkuhan finansial, ancaman, penyalahgunaan aset pernikahan. Jika dia tidak membantahnya, bisa selesai dalam 3 bulan. Jika dia melawannya, maksimal 6 bulan. Aku ingin melanjutkan." "Anda yakin?" Begitu kita mulai, tidak ada jalan kembali. Aku mengambil charm stetoskop perak dari tasku. Aku meremasnya di tanganku. Aku tidak pernah lebih yakin tentang apapun dalam hidupku. Fikri menerima surat cerai pada hari Rabu. Pengacaraku memberitahuku dia menandatanganinya, tapi dia tidak terlihat bahagia. Aku tidak peduli bagaimana dia terlihat. "Dokter, bersiaplah, dia akan mencoba melawan ini. Pria seperti dia selalu begitu." Dan dia benar. Fikri mulai meneleponku 10 kali sehari. 20, 30. Aku tidak menjawab. Dia mulai mengirim pesan teks. "Ariana, tolong, mari kita bicara. Ini kesalahan. Aku mencintaimu. Kita tidak bisa berakhir seperti ini." Teman-temanku memunggungiku. Mereka semua mengira aku monster. "Ini salahmu. Jika kamu tidak menghentikan ini, kamu akan menyesal." Aku menyimpan setiap pesan, mengambil tangkapan layar, dan mengirimkannya ke pengacaraku. "Sempurna," katanya. "Ini pelecehan. Kita akan menggunakannya." Tapi Fikri tidak hanya menghubungiku. Dia mulai menelepon orang tuaku. "Ibuku, Bu, tolong bicara dengan Ariana. Ini semua salah paham." Ibuku menutup teleponnya. Dia mencoba menghubungi rekan-rekanku di rumah sakit, teman-temanku, salah satunya, Laras, meneleponku dengan khawatir. "Ariana, Fikri baru saja mengirimiku pesan mengatakan kamu sakit, kamu mengalami gangguan saraf, kamu butuh bantuan psikiater." Aku menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak sakit, Laras. Aku menceraikan seorang manipulator." "Aku mengerti. Aku hanya ingin kamu tahu jika kamu butuh sesuatu, aku di sini untukmu." Panggilan itu membuatku mengerti sesuatu. Fikri tidak akan berhenti. Dia akan mencoba menghancurkan reputasiku. Jadi, aku melakukan satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Aku mendahuluinya. Malam itu, aku menulis pesan panjang, jujur, langsung. Aku mengirimkannya ke kelompok teman-teman dekatku, kepada rekan-rekanku yang terpercaya di rumah sakit, kepada keluarga besarku. Isinya, keluarga dan teman-teman, aku ingin kalian mendengar ini dariku sebelum kalian mendengar rumor. Fikri dan aku akan bercerai. Keputusan ini final dan tidak dapat dinegosiasikan. Selama bertahun-tahun, aku secara finansial mendukung pernikahan kami sementara dia berjudi, berbohong, dan menumpuk utang atas namaku. Dia mengambil pinjaman 50.000 atas namaku tanpa persetujuanku. Aku telah menyimpan semua bukti. Aku tidak mencari belas kasihan, hanya kedamaian dan keadilan. Aku meminta rasa hormat kalian untuk privasiku saat ini. Dan jika Fikri menghubungi kalian dengan cerita tentang kesehatan mentalku atau karakterku,
Ketahuilah bahwa itu adalah kebohongan. Terima kasih atas dukungan kalian, Ariana. Aku menekan kirim dan menunggu. Balasan mulai berdatangan dalam beberapa menit. Aku mendukungmu, sepupu. Kamu sangat berani, Ariana. Aku selalu tahu ada yang tidak beres. Aku di sini untuk apapun yang kamu butuh. Bajingan itu tidak pantas mendapatkan waktumu. Aku menangis. Tapi kali ini, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur, karena aku tidak sendirian. Sementara itu, dunia Fikri mulai runtuh. Teman-temannya, yang sama yang tertawa bersamaku di restoran, mulai menjauh. Rio berhenti berbicara dengannya. Malik memblokirnya di WhatsApp. Sinta memposting di Instagram story-nya, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkatmu, bukan mengurasmu, dengan gambar matahari terbenam. Jelas, Diana, satu-satunya yang menatapku dengan kasihan malam itu, mengirimiku pesan pribadi. Ariana, kita tidak saling kenal dengan baik, tapi aku ingin kamu tahu bahwa apa yang Fikri lakukan itu mengerikan, dan aku diam. Aku sangat menyesal. Aku harap suatu hari aku punya keberanianmu. Aku menjawab, tidak pernah terlambat untuk menemukannya. 2 minggu kemudian, aku mendapat telepon lagi dari Bu Wijaya. Dokter, saya ada kabar. Katakan. Fikri setuju untuk cerai tanpa syarat. Dia menandatangani semuanya. Aku diam. Semuanya, semuanya. Dia melepaskan semua hak atas aset Anda. Dia menerima alasan cerai. Dia tidak meminta tunjangan. Dia tidak meminta apa-apa. Dia hanya ingin ini cepat selesai. Kenapa? Karena kami menunjukkan kepadanya semua bukti. Kami menjelaskan bahwa jika kami pergi ke pengadilan, tidak hanya dia akan kalah, tapi kami bisa mengajukan tuntutan pidana atas pinjaman palsu. Dia takut. Aku menutup mata. Kapan saya bisa tanda tangan? Jumat depan pukul 10.00 pagi. Aku akan ada di sana. Jumat itu, aku tiba di pengadilan bersama ibuku. Fikri sudah ada di sana, sendirian, tanpa teman-temannya, tanpa senyumnya, tanpa kesombongannya. Dia tampak lebih kecil, lebih tua, lebih kalah. Dia melihatku masuk, dia mencoba tersenyum. Ariana, aku tidak menanggapi. Kami masuk ke ruang sidang, menandatangani surat-surat. Hakim secara resmi menyatakan pernikahan kami bubar. Dan aku keluar dari sana sebagai wanita lajang, bebas, terlahir kembali. Di luar gedung pengadilan, ibuku memelukku. Aku sangat bangga padamu, nak. Terima kasih, Bu. Bagaimana perasaanmu? Aku menatap langit. Itu hari yang cerah di Jakarta, udara terasa segar dan bersih. Aku merasa ringan, kataku, seperti aku telah membawa batu besar selama bertahun-tahun, dan aku akhirnya melepaskannya. Aku mengambil charm stetoskop perak dari tasku. Aku melihatnya bersinar di bawah sinar matahari. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, nak. Nenekku selalu benar. Karma tidak datang dengan kembang api. Itu datang dalam keheningan seperti bayangan yang mengikutimu sampai menangkapmu. Dan Fikri mengetahuinya dengan cara yang sulit. 3 bulan berlalu setelah perceraian. Aku telah kembali ke hidupku, ke apartemenku, ke pekerjaanku di rumah sakit. Tapi sekarang semuanya berbeda. Apartemenku di Menteng sekarang hanya milikku. Aku mengganti kunci, mengecat dinding, membeli tanaman, membuka jendela, dan membiarkan matahari masuk. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa damai. Di rumah sakit, rekan-rekanku memperlakukanku dengan rasa hormat yang baru, bukan karena kasihan, tapi kekaguman. Dokter Pratiwi, Anda adalah contoh, seorang residen muda memberitahuku, bahwa kita bisa kuat bahkan ketika semuanya runtuh. Aku tersenyum. Ini bukan tentang menjadi kuat. Ini tentang tahu kapan harus berhenti membawa apa yang bukan milikmu untuk dibawa. Tapi Fikri tidak seberuntung itu. Berita itu sampai padaku secara terpisah melalui komentar, pesan dari teman-teman, pertemuan kebetulan di kota, dan setiap berita mengkonfirmasi sesuatu yang selalu dikatakan nenekku. Jalan yang bengkok mengarah ke akhir yang bengkok. Pertama, dia kehilangan lingkaran sosialnya. Rio, Malik,
Sinta, mereka semua menjauh. Bukan karena aku meminta mereka, tapi karena mereka mulai menyadari siapa dia sebenarnya. Suatu hari, Laras memberitahuku bahwa Fikri telah meminjam uang dari Rio, 500 rupiah, 00000, dan tidak pernah membayarnya kembali. Rio mulai bertanya-tanya dan menemukan bahwa Fikri berutang uang kepada orang lain, bahwa pertemuan bisnis itu adalah sesi judi, bahwa peluang itu bohong. Bajingan itu memanfaatkanku, Rio memberitahu Laras, dan kami membelanya. Kelompok pertemanan bubar dan Fikri ditinggalkan sendirian. Kedua, utangnya menumpuk. Orang-orang yang dia hutangi mulai menagih dengan bunga. Dengan ancaman, suatu hari, aku melihat postingan di grup lingkungan Menteng di Facebook. Adakah yang tahu di mana Fikri Handoyo tinggal? Dia punya utang yang belum dibayar. Tetangga lain menjawab, dia pindah sebulan yang lalu. Tidak meninggalkan alamat tujuan. Fikri harus meninggalkan apartemen yang kubayar. Dia pindah ke kamar sewaan di lingkungan yang lebih kumuh tanpa perabotan. Tidak ada apa-apa. Dan setiap bulan, utangnya bertambah. Ketiga, reputasinya hancur. Di Jakarta, terutama di kalangan tertentu, semua orang saling kenal. Semua orang berbicara dan cerita tentang apa yang terjadi malam itu di restoran Tamrin menyebar seperti api. Kamu dengar tentang Fikri Handoyo? Ya, pria yang menikahi dokter demi uangnya dan kemudian mempermalukannya di depan umum dan dia meninggalkannya dengan kwitansi di meja. Betapa memalukan. Fikri mencoba mencari pekerjaan, tapi setiap kali seseorang mencari namanya di Google, komentar, gosip, cerita akan muncul. Tidak ada yang ingin mempekerjakannya. Tidak ada yang ingin dikaitkan dengannya. Dia telah menjadi contoh, sebuah kisah peringatan. Jangan jadi Fikri. Keempat, keluarganya mengetahuinya. 3 bulan setelah perceraian, Ibu Fikri mencariku. Dia datang ke rumah sakit dan menanyakanku di meja resepsionis. Ketika mereka memberitahuku, aku ragu, tapi akhirnya aku setuju untuk menemuinya. Kami duduk di kafetaria rumah sakit. Dia memesan kopi, aku hanya minum air putih. Dokter, Ariana, dia memulai, suaranya gemetar. Saya tidak tahu harus berkata apa. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa, Bu. Ya, saya harus. Karena saya tahu semuanya. Judi, utang-utang. Bagaimana dia memperlakukan Anda? Ada air mata di matanya. Saya membesarkannya lebih baik dari itu. Atau setidaknya saya pikir begitu. Bu, dengan segala hormat, Fikri sudah dewasa. Keputusannya bukan tanggung jawab Anda. Tapi saya merasa saya mengecewakan Anda, bahwa kami membawa Anda ke keluarga kami dan tidak melindungi Anda. Aku menggelengkan kepala. Anda tidak pernah merugikan saya. Putra Anda yang melakukannya, dan dia satu-satunya yang bertanggung jawab. Dia mengangguk, mengeringkan air matanya. Bisakah saya bertanya sesuatu? Silakan. Apakah Anda pikir dia bisa berubah? Aku berpikir sejenak. Saya pikir orang bisa berubah, tapi hanya jika mereka mau, dan hanya jika mereka menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Dan apakah Anda pikir dia menghadapinya? Ya, jawabku lembut. Saya pikir dia akhirnya menghadapinya. Dia mengangguk, berdiri. Terima kasih sudah menemui saya dan maafkan saya atas nama keluarga saya. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bu. Hati-hati. Dia pergi. Dan aku duduk di sana dengan segelas airku, merasakan sesuatu yang aneh. Itu bukan kepuasan atas penderitaannya. Itu hanya penutup. Kelima, dia kehilangan kesempatan terakhirnya. 2 bulan kemudian, aku mendengar dari Diana, ya, yang dari restoran bahwa Fikri telah menemukan pekerjaan nyata di sebuah perusahaan logistik sebagai asisten administrasi. Itu tidak banyak, tapi itu sesuatu. Kukira kamu ingin tahu? Diana mengirimiku pesan teks. Mungkin dia mencoba berubah. Aku hanya menjawab, aku harap begitu. Tapi 2 minggu kemudian, Diana mengirimiku pesan teks lagi. Mereka memecatnya. Kenapa? Dia bolos 3 hari berturut-turut tanpa menelepon. Dan ketika dia kembali, dia berbau alkohol. Mereka memberinya kesempatan kedua.
Dia bolos kerja lagi. Aku menutup mata karena di sanalah kebenarannya. Fikri tidak berubah. Bukan karena dia tidak bisa, tapi karena dia tidak mau. Keenam, karma terakhir. 2 minggu yang lalu, aku bertemu dengannya. Itu di pusat kota Jakarta. Aku sedang berjalan menyusuri Jalan Sabang setelah membeli beberapa buku, dan di sanalah dia, duduk di bangku, pakaiannya kusut, janggutnya tidak rapi, tatapan kosong di matanya. Dia tampak hancur. Mata kami bertemu. Dia menunduk dan aku terus berjalan. Aku tidak merasa kasihan. Aku tidak merasa marah. Aku tidak merasakan apa-apa, karena Fikri tidak lagi menjadi bagian dari hidupku. Dia hanyalah pengingat akan wanita yang kualami dan wanita yang tidak akan pernah kualami lagi. Malam itu, aku pulang ke apartemenku, membuat teh kamomil, dan duduk di dekat jendela, melihat lampu-lampu kota. Aku mengambil charm stetoskop perak dari tasku. Aku meletakkannya di meja. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, nak. Nenekku benar. Tapi sekarang aku mengetahuinya. Aku tidak hanya percaya, aku mengetahuinya. Karma Fikri bukanlah bahwa aku menghancurkannya. Itu adalah bahwa dia menghancurkan dirinya sendiri. Dia kehilangan teman-temannya karena dia memanfaatkannya. Dia kehilangan rumahnya karena dia tidak pernah menghargainya. Dia kehilangan reputasinya karena dia menodainya dengan tindakannya sendiri. Dia kehilangan peluang karena dia tidak pernah menganggapnya serius. Dan pada akhirnya, dia kehilangan martabatnya, bukan karena balas dendam, tapi karena konsekuensi alami, karena hidup memiliki cara untuk menyeimbangkan segalanya. Tidak selalu cepat, tidak selalu jelas, tapi selalu adil. Setahun setelah perceraian, hidupku benar-benar berbeda. Bukan karena aku telah berganti kota atau pekerjaan, tapi karena aku telah berubah. Aku masih Dor Aryana Pratiwi. Aku masih bekerja di Rumah Sakit Umum Jakarta. Aku masih menyelamatkan nyawa. Aku masih mencintai profesiku. Tapi sekarang, ketika aku pulang setelah shift yang panjang, aku tidak merasakan beban di dadaku. Tidak ada yang menunggu untuk memintaku uang, tidak ada yang meremehkan kelelahanku, tidak ada yang membuatku merasa usahaku tidak cukup. Hanya ada kedamaian. Aku mendekorasi ulang apartemenku sepenuhnya. Tidak ada yang tersisa dari era itu. Bukan perabotannya, bukan warnanya, bukan energinya. Sekarang dindingnya putih dengan aksen hijau mint, ada tanaman di setiap sudut, buku-buku baru di rak, tempat tidur gantung di dekat jendela tempat aku duduk dan membaca pada hari Minggu, dan di dinding ruang tamu, aku menggantung cetakan, berbingkai dengan frasa yang kutemukan yang mengingatkanku siapa aku sekarang. Kedamaian yang kumiliki hari ini lebih berharga daripada ikatan darah apapun. Hubunganku dengan orang tuaku semakin kuat. Setiap minggu aku pergi ke rumah mereka di Kebayoran untuk makan malam. Ibuku akan membuat rendang terkenalnya. Ayahku akan bertanya tentang rumah sakit dan aku akan menceritakan kisah-kisahku kepada mereka. Kamu terlihat berbeda, nak. Ibuku memberitahuku suatu hari Minggu. Berbeda bagaimana? Lebih ringan. Seperti kamu membawa karung batu dan kamu akhirnya meletakkannya. Aku tersenyum. Itulah tepatnya yang kurasakan, Bu. Ayahku memegang tanganku. Kami selalu tahu kamu kuat, tapi sekarang kamu juga mengetahuinya. Dan dia benar. Di tempat kerja, aku dipromosikan. Mereka menunjukku sebagai kepala departemen gawat darurat pediatri. Bukan karena mereka merasa kasihan padaku, tapi karena aku pantas mendapatkannya. Karena aku telah membuktikan, tidak hanya dalam kehidupan pribadiku, tapi dalam profesiku, bahwa aku mampu menghadapi krisis dan keluar lebih kuat. Hari mereka memberiku kabar itu, direktur rumah sakit memanggilku ke kantornya. Dokter Pratiwi, promosi ini adalah pengakuan atas dedikasi Anda, profesionalisme Anda, dan kepemimpinan Anda. Terima kasih, dokter. Dan dia menambahkan dengan senyum lembut. Ini adalah pengingat bahwa wanita yang berdiri sendiri terbang lebih tinggi. Aku meninggalkan kantor itu dengan air mata di mataku, tapi itu adalah air mata kebanggaan. Aku juga mulai keluar lagi, bukan dengan pria. Aku belum siap untuk itu, tapi dengan teman-teman, dengan Laras, rekanku dari rumah sakit.
Kami mencoba kedai kopi baru pada Sabtu sore. Dengan sepupu-sepupuku, kami berjalan-jalan di tepi danau. Dengan Diana, ya, yang dari restoran yang menjadi teman tak terduga. Kami pergi menonton film. Aku lebih banyak tertawa dalam beberapa bulan itu daripada yang kualami dalam 5 tahun terakhir. Dan aku menyadari sesuatu yang penting. Aku tidak membutuhkan seorang pria untuk bahagia. Aku perlu bahagia dengan diriku sendiri. Dan akhirnya, aku bahagia. Suatu hari, 6 bulan setelah perceraian, salah satu pasienku, seorang gadis berusia 7 tahun dengan pneumonia, memberiku sebuah gambar. Itu adalah gambar diriku dalam jas putihku dengan stetoskop melingkar di leherku dan senyum. Di bawahnya tertulis, "Terima kasih sudah menyelamatkan saya, dokter. Anda pahlawan saya." Aku menangis karena begitu lama aku terlalu sibuk mencoba menyelamatkan pernikahanku hingga aku lupa tujuan utamaku adalah menyelamatkan nyawa. Aku menempelkan gambar itu di dinding kantorku dan setiap kali aku melihatnya, itu mengingatkanku mengapa semuanya sepadan. 3 bulan yang lalu, aku melakukan sesuatu yang tidak pernah kukira akan kulakukan. Aku memulai terapi bukan karena aku hancur, tapi karena aku ingin mengerti mengapa aku bertahan begitu lama. Mengerti mengapa aku mengabaikan tanda bahaya. Mengerti bagaimana menghindari mengulangi pola yang sama. Terapisku, Dr. Fitri, membantuku melihat hal-hal yang tidak bisa kulihat sendiri. Ariana, kamu tidak bodoh. Kamu setia, dan kesetiaan bukanlah hal yang buruk. Itu menjadi buruk ketika kesetiaan itu berubah menjadi penghancuran diri. Dan bagaimana saya tahu perbedaannya? Ketika kamu mulai kehilangan bagian dari dirimu untuk menjaga orang lain tetap bertahan, itulah perbedaannya, dan di sanalah aku mengerti segalanya. Charm stetoskop perak nenekku masih bersamaku. Aku membawanya di saku jas kerjaku setiap hari sekarang. Itu bukan hanya objek lagi, itu adalah pengingat dari mana aku berasal, apa yang kualami, dan wanita yang telah kualami. 2 minggu yang lalu, aku berada di rumah sakit di ruang dokter, mengambil kopi cepat di antara konsultasi. Seorang residen muda duduk di sebelahku. "Dokter Pratiwi, bolehkah saya bertanya sesuatu?" "Tentu saja." "Bagaimana Anda? Bagaimana Anda begitu kuat?" Aku menatapnya. Ada air mata di matanya. "Ada apa, pacarku?" Dia membuatku merasa tidak cukup, bahwa aku terlalu banyak bekerja. Bahwa aku tidak punya waktu untuknya. Dan aku merasa seperti kehilangan bagian dari diriku. Sebuah benjolan terbentuk di tenggorokanku karena aku tahu perasaan itu terlalu baik. "Apakah dia bekerja?" tanyaku. "Tidak. Dia sedang mencari jalannya. Apakah Anda mendukungnya secara finansial?" Dia menunduk. "Ya." "Dan apakah dia menghargai usaha Anda?" Dia bilang dia menghargai. Tapi Anda tidak merasakannya." Dia mengangguk. Aku memegang tangannya. "Dengarkan aku baik-baik. Kamu tidak bertanggung jawab untuk menyelamatkan siapapun. Tanggung jawabmu hanya untuk dirimu sendiri, dan jika seseorang membuatmu merasa kecil, itu bukan karena kamu kecil. Itu karena mereka membutuhkanmu untuk merasa seperti itu agar mereka bisa merasa besar." Dia menangis. "Tapi aku mencintainya. Aku juga mencintainya. Dan itu hampir menghancurkanku, karena cinta tidak cukup jika tidak disertai dengan rasa hormat, dengan timbal balik, dengan nilai." "Dan bagaimana Anda tahu kapan harus pergi?" Aku tersenyum sedih ketika aku akhirnya menyadari bahwa bersama seseorang yang membuatku merasa sendirian lebih buruk daripada sendirian sungguhan. Residen itu pergi sore itu. Aku tidak tahu apakah dia mengikuti saranku. Aku tidak tahu apakah dia bertahan atau pergi, tapi aku tahu aku menanam benih, dan kadang-kadang itu sudah cukup. Hari ini adalah Sabtu yang cerah di Jakarta. Aku berada di apartemenku, jendela terbuka, musik lembut diputar, sebuah buku di tanganku, dan aku merasa utuh. Bukan karena aku memiliki segalanya, tapi karena aku akhirnya memiliki diriku sendiri. Kadang-kadang aku memikirkan Fikri. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan kesedihan, hanya dengan kehampaan. Karena dia tidak lagi menjadi bagian dari ceritaku. Dia hanyalah pelajaran yang menyakitkan, ya, tapi yang perlu karena dia mengajariku sesuatu.
Tidak ada kelas. Tidak ada buku. Tidak ada ceramah yang pernah bisa mengajariku. Keheninganku hampir menghancurkanku. Tapi kebenaranku menyelamatkanku. Aku tidak lagi membuat diriku kecil agar orang lain bisa merasa besar. Aku tidak lagi mengabaikan tanda bahaya, berharap mereka akan berubah hijau. Aku tidak lagi meminta maaf karena sukses, karena cerdas, karena kuat, karena aku belajar bahwa kedamaian yang kumiliki hari ini lebih berharga daripada ikatan darah apapun. Bahwa kadang-kadang kehilangan keluarga berarti mendapatkan hidup, dan bahwa wanita paling kuat bukanlah yang tidak pernah jatuh. Itu adalah yang jatuh, bangkit, membersihkan diri, dan terus berjalan dengan kepala terangkat tinggi. Aku mengambil charm stetoskop perak dari sakuku. Aku melihatnya bersinar di bawah sinar matahari yang masuk melalui jendela. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, nak. Aku tersenyum. Aku tahu, nenek. Sekarang aku tahu.